Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Gus Ihsan Al-Hafidh. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Unik Al-Ikromiyah yang kami cintai dan yang kami banggakan, Majelis Asatidz wal Ustadzah, begitu pula santriwan santriwati As-Sakinah. Alhamdulillah, atas izin Allah pada malam hari ini kita bisa bermuajahah di tempat yang insyaallah mubarakah ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah mengangkat, membawa umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman asriyah yang seperti kita rasakan pada sekarang ini. Baiklah, sebelum menutup acara kegiatan Khatmul Quran dengan pembacaan juz 30, ada ujangan terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh beliau Gus Ihsan. Semoga ini menjadi manfaat wabil khusus buat santriwan santriwati As-Sakinah. Kepada beliau kami aturkan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahu al-bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jawab. Ketika Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj, di tengah perjalanan Nabi Muhammad melihat Malaikatul Jibril. Yang dilihat oleh Nabi Muhammad tersebut Malaikat Jibril dalam keadaan marah. Tak biasanya Nabi Muhammad melihat Jibril itu marah. Kemudian ditanya oleh Nabi Muhammad, "Ya Jibril, kenapa saat ini jenengan itu kelihatan marah?" Dijawablah oleh Jibril, "Saya marah karena melihat umatmu ya Muhammad, apabila disebut namamu mulutnya diam saja, tidak bersolawat atasmu." Maka Jibril itu marah. Jadi ketika disampaikan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala, insyaallah, karena saya ini termasuk orang yang senang bersolawat. Bahkan hampir ratusan itu saya amalan senang dengan amalan sholawat. Salah satunya amalan sholawat tersebut adalah membuat badan kita itu lebih tenang. Penghafal Al-Quran atau ya orang yang menuntut ilmu itu butuh sekali. Di antaranya mengamalkan sholawat dalam satu hari bisa mengamalkan sholawat 500 kali atau 1000 kali, itu luar biasa. Itu yang akan membantu kita untuk lebih tenang. Karena sesungguhnya ilmu itu nur. Ilmu itu cahaya. Bagi orang-orang yang kelasnya wali, melihat ilmu itu nur, cahaya. Maka saya ketika melihat panjenengan semua, ini saya sebut apa? Kang atau Mbak?
Kalau di sini dipanggil apa? Kalau yang perempuan dipanggilnya kakak atau mbak? Ukhti. Kalau akhi ukhti. Saya manggilnya apa? Akhi ukhti juga. Anak-anakku atau teman-temanku saja. Jadi seperti ini. Saya pernah berguru, pernah punya salah satu guru itu menyebutkan seperti itu. Jadi ilmu itu nur, cahaya. Maka ketika saya duduk di depan orang yang sedang menuntut ilmu, jenengan itu kelihatan bercahaya. Makanya ada Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an, ya kan? Ada doa, ya Allah terangi hati kami dengan cahaya Al-Quran. Emang Al-Quran ada cahayanya? Ada enggak? Ada enggak? Enggak ada, yang ada cahayanya itu lampu. Itu kalau dilihat secara zahir dengan mata. Tapi sesungguhnya Al-Quran mempunyai cahaya. Sebelum kita nanti membaca Al-Quran juz 30, sedikit ingin saya sampaikan. Saya menukil dari statusnya beliau Al-Mukarram Pak Ustadz Jazuli. Ini guru saya. Kebalik, kalau beliau menganggap kebalik. Jadi alhamdulillah sampai saat ini siapapun yang ada di depan saya adalah guru saya. Maka teman-temanku yang ada di depan saya ini juga guru saya. Siapapun yang ada di depan saya adalah guru saya. Baik itu semut, bahkan punten, orang gila pun saya anggap sebagai guru. Kenapa saya orang gila tak anggap sebagai guru? Saya pernah langsung mentajribah, mempraktekkan orang gila ketika menyeberang jalan ternyata masih melihat kanan kiri. Ada orang gila yang udah telanjang, nyebrang jalan masih lihat kanan kiri. Lihat kiri kanan kosong, nyebrang sampai tengah berhenti. Lihat lagi kosong, nyebrang lagi. Tak pikir ternyata orang gila masih memikirkan keselamatan badannya, sedangkan kita yang mengaku waras kadang tidak memikirkan keselamatan kita. Gimana? Iya benar tidak? Nah, bahkan semut pun bisa dijadikan guru. Bagaimana kehebatan semut hitam? Kadang kita kalah dengan semut. Semut gula atau semut yang baris. Setiap bertemu dengan temannya pasti menyapa. Semut kalau bertatapan pasti berhenti menyapa. Kalau bahasa manusia, dia itu sedang salaman kemudian mengucapkan salam, assalamualaikum, salaman, lanjut lagi. Berapa ratus semut itu setiap bertemu berhenti lagi. Bisa nggak kita belajar dari semut? Kadang kita, apalagi kalau lagi kurang seneng sama temen itu, ya kan, melihat jelas di depan aja pura-pura nggak lihat. Jadi alhamdulillah izinkan saya menganggap kalian ini sebagai guru saya. Boleh? Boleh ya? Saya belajar banyak dari jenengan. Malam hari ini setiap tanggal 8 saya selalu menyaksikan kegiatan di Pondok Pesantren As-Sakinah ini luar biasa. Pangapunten punya sedanten bisa menghatamkan Al-Quran setiap 1 bulan. Bagi orang yang terbiasa menghatamkan Al-Quran itu adalah sangat luar biasa, karena menghatamkan Al-Quran itu berat enggak? Kalau bareng-bareng ringan enggak? Ringan ya, yang 1 juz, ada yang setengah juz, ada yang ringan 30 juz. Saya menukil dari status beliau, mengqara Al-Quran tumat. Barang siapa yang membaca Al-Quran sampai khatam,
kemudian dia itu berdoa, maka Allah akan mengutus 40.000 malaikat untuk mendengarkan, menyampaikan doa dari orang yang menghatamkan Al-Quran tadi. 40.000 malaikat. Santri As-Sakinah ada berapa? 250. Masih banyak malaikat berarti. Ya, itu luar biasa. Sampai Kanjeng Nabi itu pernah dawuh sebenarnya ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasul, amalan apa yang paling baik menurut panjenengan dan menurut Allah? Kata Kanjeng Nabi, yaitu menghatamkan Al-Quran, kemudian diulang dari awal sampai hatam lagi, diulang lagi dari awal sampai hatam lagi. Lah santri As-Sakinah sudah seperti itu. Subhanallah. Apakah orang yang disebut ahlul Quran orang yang hafal Al-Quran saja? Tidak, lagi. Tidak. Sering saya sampaikan ke santri saya. Allah itu tidak melihat berapa banyak hafalan kalian. Ada orang yang cuma hafal Fatihah saja, tapi masuk surga. Ada orang yang cuma hafal kulhu. Tahu kulhu? Surat Al-Ikhlas. Kalau biasanya ibu-ibu itu ngertinya surat kulhu. Surat kulhu itu masuk surga. Ternyata Allah itu menilainya bukan dari berapa banyak hafalannya, tetapi dari keistiqomahannya dia membaca Al-Quran. Makanya ada satu riwayat yang mengatakan barang siapa yang disibukkan membaca Al-Quran, awas, barang siapa yang disibukkan membaca Al-Quran bukan menghafal Al-Quran, barang siapa yang disibukkan membaca Al-Quran sampai dia itu lupa berdoa kepada Allah. Setiap hari hanya baca Al-Quran saja, nggak kerja Pak. Nanti nggak kerja Gus, enggak. Punten, yang ada di depan jenengan ini nggak kerja. Alhamdulillah, saya nggak pernah kerja. Dan saya tidak pernah digaji oleh santri. Alhamdulillah ya bisa makan, ya bisa beli mobil, ya bisa beli motor gede. Bisa. Saya yakin dengan hadis tersebut. Masa sih Kanjeng Nabi itu bohong? Aneh itu. Barang siapa yang disibukkan membaca Al-Quran sampai dia itu lupa berdoa kepada Allah, maka Allah akan memberikan lebih daripada orang yang minta. Setiap hari, ya Allah, barikin duit banyak ya Allah. Ya Allah, saya minta ini banyak ya Allah. Dan orang yang disibukkan membaca Al-Quran, dia sampai lupa tidak berdoa kepada Allah, maka Allah akan memberikan lebih daripada orang yang sering minta, yang sering berdoa. Subhanallah. Isbualdina maca Al-Quran. Ada yang nggak paham bahasa Indramayu? Paham semua ya? Paham semua ya? Saya sendiri baru belajar bahasa Indramayu. Karena saya dari Wetan, asli lahir Demak, gede di Malang, nikah di Indramayu. Karena kecantol sama orang Indramayu. Alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi saya dikuatkan hati saya untuk benar-benar yakin dengan Al-Quran ketika saya wisuda Al-Quran. Alhamdulillah tahun 2002 saya wisuda dengan lama menghafal Al-Quran itu 1 tahun 3 bulan. Allah membuat ya satu kemudahan untuk saya bisa mengikuti wisuda. Setelah wisuda usia 15 tahun memang kebetulan saya itu tidak sekolah. Jadi saya tidak sekolah, SD nggak lulus. Cuma dari kecil alhamdulillah di pesantren. Waktu itu saya disuruh nikah oleh guru saya usia 15 tahun. Wah, rasanya masih kecil ya. Di sini sudah banyak yang usia 15 tahun angkat tangan. Yang SMA kelas 1 berarti kan 15 tahun. Saya sudah disuruh nikah oleh guru saya. Gus, setelah wisuda nikah ya. Pikiran saya adalah kalau saya nikah, saya masih muda, saya belum bisa kerja.
Saya belum ada pemasukan. Nanti gimana nanti istri saya? Belum lagi nanti kalau saya punya anak gimana? Spontan guru saya itu nyewot, marah. Kenapa Gus? Diam saja. Takut nggak bisa makan. Takut kere kata. Kalau takut nggak bisa makan, takut kere, maka tinggalkan sekarang juga Al-Quran. Kamu sekarang berangkat kerja sana, nggak usah Al-Quran lagi. Segitu guru ngomongnya, tapi belum ketemu. Masa sih? Ternyata subhanallah. Dari mulai 2015 sampai ke sini, alhamdulillah saya belum merasakan kerja. Ya maksudnya itu dengan kerja nanti saya digaji itu belum pernah. Alhamdulillah. Lah terus uangnya dari mana? Min haitsu la yahtasib. Baru saja saya cerita dengan beliau. Kamu Ustaz, insya Allah tak suruh berangkat umroh nanti. Dan santri yang lain saya doakan mudah-mudahan semua nanti bisa ziarah di makam Rasulullah SAW. Ada satu sholawat, ketika sholawat itu sering dibaca, insya Allah menjadi salah satu wasilah jenengan itu tambah kangen sama kanjeng Nabi, dan kanjeng Nabi juga akan kangen dengan kita. Ada sholawat yang namanya sholawat mahabbah. Di sini yakin nggak ketika saya mengijayakan surat mahabbah, tiba-tiba saya ingin mengijayakan ke santri, boleh nggak Ustaz? Boleh, punyai boleh. Ada sholawat namanya sholawat mahabbah, di mana sholawat itu apabila sering diamalkan dalam satu hari dibaca 7 kali, hanya 7 kali, insya Allah kanjeng Nabi akan memanggil panjenengan untuk bisa ziarah di makamnya. Sholawat mahabbah ini adalah satu sholawat yang diijazahkan langsung oleh kanjeng Nabi kepada salah satu sahabat. Bunyinya seperti ini: Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sholatan ta'adilu jami'a sholawati ahli mahabbatik wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salaman ya'tilu salamahum. Hafal? Ya nanti lewat guru, lewat jenengan. Kemudian di akhirnya saya dijayakan oleh guru saya, dikasih tambah hadiyatun minni atau minna ilaika ya habiballah ya sayyidi ya Rasulullah. Dan itu apabila dalam satu hari dibaca 7 kali, insya Allah sempat. Alhamdulillah saya berangkat umroh dengan istri saya itu hanya punya uang 1 juta. Maksudnya sangunya itu hanya 1 juta, karena biaya umrohnya itu saya sama istri itu digratisi. Gimana tuh? Sangunya mau 1 juta, pikir-pikir. Ternyata pulang saya mendapatkan uang totalnya 45 juta. Tapi keyakinan yang ditanam. Kita tidak ada niat belanja-belanja di sana, kita niatnya ziarah ke makam kanjeng Nabi. Kita niatnya ziarah, kita niatnya ibadah di sana. Pulang itu malah saya ada yang ngasih totalnya itu 45 juta kalau dirupiahkan. Jadi yang awalnya saya melarang istri ini jangan niatkan beli oleh-oleh apapun. Pas pulang saya ngomong, beli oleh-oleh yang banyak buat santri ya. Karena ada yang ngasih, subhanallah. Yaitu kisah sedikit bagaimana Al-Quran kehebatannya. Jadi santri As-Sakinah ini saya menganggapnya sudah luar biasa. Setiap 1 bulan kalau di sana itu besok malam Jumat Kliwon. Kalau di sana itu karena memang berhubungan dengan jamaah, yang memang jamaah itu selalu mensakralkan Kliwon. Akhirnya tak taruh juga di Kliwon sekalian. Setiap malam Jumat Kliwon hatamannya sama kayak gini, sama. Mana subhanallah, saya ada tertarik dengan As-Sakinah. Punten, saya belum pernah masuk ke pesantren modern, Ustaz, baru di As-Sakinah. Kenapa saya itu rasa ada tertarik? Saya itu biasanya pesantrennya di hutan, di pelosok-pelosok kayak gitu pesantrennya itu. Tapi saya itu merasa di As-Sakinah ya masuk juga.
Alhamdulillah, subhanallah. Mudah-mudahan ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala bi barakati khasmul Quran. Dengan berkah hataman Quran, mudah-mudahan semua santri mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Syaratnya seperti yang dulu pernah saya sampaikan, akhlaknya. Karena Kanjeng Nabi itu ketika sinten yang ditanya oleh sahabat, siapa yang ditanya? Istrinya Kanjeng Nabi yang ditanya oleh sahabat, akhlaknya Kanjeng Nabi seperti apa? Al-Quran yang berjalan. Kamu biasa baca Al-Quran kok akhlaknya gak karuan, ini gak pantas. Jadi santri itu akhlaknya yang diutamakan. Akhlak itu nanti yang akan memunculkan apa? Insya Allah ilmu barokah, ilmu yang manfaat. Pulang dari pesantren ilmunya insya Allah bisa dirasakan. Masyarakat bisa merasakan, masyarakat bisa menggunakan. Ya kan banyak masyarakat itu yang tidak paham rukun sholat orang perlu, syarat sholat orang perlu. Nah siapa yang tahu? Santri nanti yang ngasih tahu. Nanti ilmunya manfaat. Bukan manfaat untuk badan sendiri. Menurut saya kalau untuk badan sendiri itu nggak manfaat. Karena anfa'uhum linnas itu untuk orang lain. Kalau bisa dirasakan oleh yang lain, berarti ilmu teman-teman ini bisa manfaat. Dan pangapunten, mohon maaf, bukan niat menggurui, tapi saya yang belajar sama teman-teman semua. Insya Allah acara ini kalau istiqomah akan menjadi wasilah keberkahan, lebih berkah lagi as-sakinah. Insya Allah santri-santrinya juga berkah semua nanti. Seperti tadi yang beliau tulis status di FB itu, subhanallah, itu luar biasa. Saya itu biasanya nggak kuat ketika doa khotmil Quran itu nggak kuat nahan mata itu nggak kuat. Kenapa? Ada yang biasanya saya lihat, Allahumma ja'alil Quran lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa. Nggak apa-apa ini, agak lama sedikit nggak apa-apa. Nanti saya bacanya tak cuma petin. Alhamdulillah saya itu bisa baca 1 jam 4 juz. Jadi kalau murojaah itu kalau terus 2 jam itu sudah 8 juz. Jadi ya memang Allah memberikan sedikit, jadi agak cepat di sana. Jadi orang yang ahli membaca Al-Quran, khususnya santri-santri yang istiqomah, pagi diusahakan bisa 1 juz kayak gitu. Buat tabungan sendiri berarti 1 bulan bisa 1 hataman. Tidak harus kepada kegiatan santri, khusus santri sendiri. Lagi ngobrol, daripada ngobrol baca Al-Quran, dapat 1 kaca atau 2 kaca. Nanti pas 1 bulan hataman ikut di bulan tanggal 8. Apa? Wafil qabrimu nisa, orang yang ahli membaca Al-Quran, Allah nanti akan ciptakan malaikat yang dari Al-Quran. Percaya enggak kalau ada mungkar nakir? Percaya enggak? Percaya enggak? Ketika orang nanti meninggal ada mungkar wa nakir datang, marrabbuka, percaya? Percaya ya? Percaya. Allah akan ciptakan malaikatul Quran. Malaikat itu nanti akan duduk di dada orang yang meninggal tadi. Ketika mungkar wa nakir datang mau tanya man rabbuka, yang jawab bukan orangnya, bukan rohnya, tapi yang menjawab malaikatul Quran. Nah, ya malu-maluin. Setiap hari baca Al-Quran masih ditanya siapa Tuhan. Di sini kan. Ya bener nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sampai
setiap hari setiap 1 bulan hatam, malaikat datang karwanakan, man rabbuka. Nanti yang jawab itu bukan kita, tapi malaikat Quran. Pokat malaikat kan ini. Nah, lagi apa maning maning jawab malaikat Quran. Nah, mau apa? Man rabbuka loh. Maksudnya apa? Wong dia itu setiap hari membaca Al-Quran, kok masih ditanya Tuhannya siapa itu? Waman nabiyuka, alah maning takoni siapa nabiye, enggak dina sholawatan takoni nabiye siapa. Mungkar akhir bosen akhirnya minggat. Asli. Kalau orang di dunia ini ahli membaca Al-Quran, mungkar akhir pensiun. Karena Allah akan menciptakan malaikatul Quran nanti. Maka ketika orang itu ahli membaca Al-Quran setiap hari, nanti di akhirat Allah itu nggak tanya berapa hafalanmu, tapi Allah menyuruh, ya ukhti baca Al-Quran lagi, deres lagi. Jadi di akhirat nanti Allah masih menyuruh kita untuk membaca Al-Quran. Saking apa? Kangennya Allah dengan kita. Jadi lebih senang nggak baca Al-Quran? Lebih senang nggak? Senang badan? Senang nggak? Harus lebih senang. Semangat kalau baca Al-Quran. Harus semangat. Sehari berapa juz? Sehari berapa juz? Karena jenengan itu tidak penghafal Al-Quran, jenengan itu belajar pada ilmunya yang beda, ya gak masalah. Tapi usahakan setiap hari itu ya diperbanyak membaca Al-Quran. Kalau penghafal Al-Quran minimnya itu sehari 3 juz, minimnya dalam keadaan apapun. Satu hari ini pun saya itu bolak-balik Indramayu 3 kali. Pagi berangkat jam 7:30 setelah ngajar, pulang sampai rumah jam 1 ngajar, sampai jam 2 berangkat lagi ke Indramayu, pulang maghrib tadi, habis sholat maghrib berangkat ke sini lagi. Kira-kira baca Al-Qurannya kapan? Kira-kira kapan baca Al-Qurannya? Alhamdulillah hari ini saya sudah 4 juz, ditambah di sini juz 30 berarti 5 juz. Dengan apa? Dengan nyupir saya bisa baca Al-Quran. Dengan ngomong anak bisa baca Al-Quran. Dengan ya alhamdulillah. Jadi orang yang terbiasa membaca Al-Quran, itu Al-Quran bukan berada di sini, tapi berada di sini sama di sini. Seperti apa? Ketika kalian membaca surat Fatihah, ada ketika yang membaca surat Fatihah dengan memfikirkan, ada enggak? Sekarang enggak tes ya. Lanjutkan ya. Ada yang pernah menghafalkan Fatihah? Enggak ada, paling hafal sendiri kan itu Fatihah itu. Hafal sendiri kan. Coba ya. Pasti semua bisa. Karena teori saya dalam menghafalkan Al-Quran itu harus hafal depan ayatnya. Kalian yang meneruskan, para guru-guru saya teruskan deh. Teruskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahman Maliki Iyyaka na'budu Ihdinas Shiratal ladzina ghairil maghdubi. Diulang dari belakang. Ada yang hafal? Teorinya menghafalkan Al-Quran itu harus hafal depan ayatnya. Hafal ayatnya harus hafal. Coba saya ulang depannya. Ihdinas Shiratal Iyyaka na'budu
Pasti bisa semua. Maliki, Ar-Rahman, Alhamdulillah, Bismillah. Itu bisa dari belakang. Coba ulangi sendiri. Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillah. Oh, hebat. Gampang enggak? Gampang betul. Gampang enggak? Gampang. Kenapa jadi gampang? Karena kalian sering membaca surat Fatihah. Wes teorinya seperti itu. Itu kalau menghafal Al-Quran, alhamdulillah itu bisa. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa ولا أبصار غشاوة ولكم عذاب عظيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصار غشاوة ولكم عذاب إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أولئك على هدى من ربهم والذين يؤمنون بما أنزل وبالآخرة هم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ألف لام ميم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم إياك نعبد وإياك نستعين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم. Bukan menunjukkan kehebatannya, bukan. Sekali lagi saya belajar sama jenengan. Intinya kalau Al-Quran itu biasa sering dibaca, diulang-ulang. Makanya kalau Al-Quran jenengan itu mudah. Wakyah udah hafal belum? Udah hafal belum? Kenapa hafal? Karena sering. Intinya seperti itu. Jadi menghafal Al-Quran itu lebih ke teori. Jangan dihafalkan tapi sering dibaca, sering diulang-ulang tikrar. Makanya ada 5 syarat kalau menghafal Al-Quran. Syaratnya yang pertama adalah niat, yang kedua yakin, yang ketiga tikrar, yang keempat lantang, yang kelima syukur. Itu menghafal Al-Quran. Insya Allah mudah-mudahan ya semua nanti Allah jadikan ahlul Quran. Nah, seperti itu saja. Mohon maaf saya lagi bukan menggurui, pangapunten punyai para ustadz yang lainnya semua mohon maaf. Lagi niat saya datang ke sini itu dengan rasa mahabbah karena saya senang dengan as-sakinah. Alhamdulillah ya dari awal sudah saya sampaikan ke ustadz. Ada satu syarat saya mau ke as-sakinah. Ya syaratnya pokoknya seperti itu. Jadi alhamdulillah. Insya Allah mudah-mudahan menjadi wasilah keberkahan di Pondok Pesantren As-Sakinah. Dia dengan berkah khatmul Quran. Sekali lagi nanti disimak apa baca bareng-bareng? Teman-teman semua nyimak, saya yang baca, nanti kalau salah diingatkan ya. Keuntungan orang yang hafal Al-Quran kemudian ada yang nyimak. Kalau saya salah kalian diam saja, maka yang dosa kalian.
Kalau ada yang nyimak. Kalau nggak ada yang nyimak ya harus megang Al-Quran, maka lebih baik membaca daripada menghafal. Kalau tidak ada yang nyimak, tetapi kalau ada yang nyimak, ketika salah kok kalian diam saja, maka yang bertanggung jawab dosanya kalian. Maka simak dengan benar-benar. Oke? Siap? Siap? Jadi mohon maaf kalau nanti bacaan saya tentunya banyak kekurangan, banyak kesalahan. Karena Iksan ini bukan orang pintar, apalagi benar. Tetap orang bodoh yang belajar. Saya di sini tidak niatkan mahabbah belajar dengan kalian. Mudah-mudahan Allah ya berikan ilmu untuk saya, kecipratan berkah as-sakinah, mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat.